Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Taulut mengalahkan Jalut. Kisah Taulut dan Jalut di dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 246 sampai 251. Bani Israel meminta kepada Nabi Syu'aib menunjuk seorang pemimpin. Nabi Syu'aib menunjuk Taulut, tapi Bani Israel sendiri menolaknya. Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel sesudah Nabi Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah. Nabi mereka menjawab, mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang. Mereka menjawab, mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari anak-anak kami. Quran Surat 2 ayat 246. Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Taulut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Taulut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya. Sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Quran Surat 2 ayat 247. Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Taulut dijadikan raja pertama untuk memimpin Bani Israel melawan Jalut dan tentaranya. Namun pada waktu itu Bani Israel langsung menentang dan melanggar sumpah serta janjinya sendiri, karena Taulut dianggap bukan dari keturunan terhormat. Sebab raja-raja Bani Israel kekayaan adalah ukuran keutamaan dan kemuliaan bagi mereka. Karakter dari Bani Israel telah dimengerti oleh Nabi mereka, bahwa mereka tidak layak untuk menyandang hakikat-hakikat yang tinggi itu sendiri. Mereka sedang menghadapi peperangan, maka harus ada suatu hal yang luar biasa yang dapat menggoncang hati mereka untuk mengembalikan kepercayaan dan keyakinannya, yaitu dengan datangnya tabut kepada mereka seperti termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 248. Terbentuklah suatu tentara yang berdisiplin untuk berperang melawan Jalut, dan tentara yang menurut Qatadah berjumlah 80.000 orang, terdiri dari orang-orang yang benar-benar kuat hati dan menyala-nyala semangatnya, yang diharapkan mampu mengendalikan syahwat dan keinginan, yang tegar menghadapi kesulitan dan penderitaan, serta mampu mengungguli semua kebutuhan dan keperluan, dan lebih mengutamakan ketaatan dalam mengemban tugas-tugas dan tanggung jawabnya, sehingga mampu melewati ujian demi ujian nantinya. Ketika telah melewati sungai yang terletak di antara Yordania dan Palestina, yang mengalir deras, yang berada di gurun pasir dan padang tandus yang gersang, dengan penuh kehausan, akhirnya mereka minum air sungai tersebut hingga puas dan hilang dahaganya. Yang pada mulanya Taulut memperbolehkan mereka minum, namun hanya dicukupkan seciduk tangan saja untuk membasahi tenggorokannya. Akan tetapi mereka nekat meminumnya kecuali 4.000 orang yang tetap disiplin, teguh pendirian dan patuh pada pemimpinnya. Sedangkan yang 76.000 orang telah membangkang akan perintah Taulut dengan meminum air sepuas-puasnya, sehingga mereka kekenyangan dan tidak dapat melanjutkan perjalanan. Maka tatkala Taulut keluar membawa tentaranya, ia berkata, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai, maka siapa di antara kamu meminum airnya
bukanlah ia pengikutku, dan barang siapa tidak meminumnya kecuali menciduk seciduk tangan, maka dia adalah pengikutku. Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka tatkala Talut dan orang-orang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang telah meminum berkata, "Tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya." Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, "Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar." Quran Surat 2 ayat 249. Kemudian Talut melanjutkan perjalanan dengan hanya disertai sisa pasukannya yang sedikit, tapi masih setia dan loyal untuk memerangi Jalut. Tatkala Jalut dan tentaranya telah nampak oleh mereka, mereka pun, Talut dan tentaranya berdoa, "Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir." Mereka tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan dalam peperangan itu Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya pemerintahan dan hikmah sesudah meninggalnya Talut, dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebahagian umat manusia dengan sebahagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Quran Surat 2 251. Demikianlah berapa banyak golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak. Inilah golongan kecil yang percaya penuh akan bertemu dengan Allah, yang mengembangkan semua kesabaran dan keyakinannya terhadap pertemuan ini, yang menyandarkan semua kekuatannya dari izin Allah, bahwa Allah senantiasa berserta orang-orang yang sabar, mantap, dan mempunyai kepercayaan yang utuh. Kemudian mereka berdoa yang intinya adalah untuk meminta kepada Allah untuk diberikan kesabaran, teguh pendirian, serta optimis dan pertolongan darinya untuk menghadapi musuh-musuh mereka yang kafir, sebagaimana dalam ayat 251 di atas. Maka tidak ada kegamangan dalam hati, tidak ada kesamaran dalam pandangan, dan tidak ada keraguan tentang lurusnya tujuan dan terangnya jalan yang ditempuh. Kemenangan itu pun kemudian Allah berikan kepada para pemberani yang gigih berjuang di atas jalan kebenaran. Pasukan Talut yang sedikit dan kelihatan lemah itu akhirnya dapat mengalahkan tentara Jalut yang banyak dan terlihat sangat kuat tersebut. Wallahu a'lam bishawab.